Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini akan menceritakan kisah kehidupan seorang wanita yang tragis. Mari kita ke ceritanya, kisah Anne Boleyn yang tragis. Anne Boleyn adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Inggris, terutama karena perannya dalam revolusi Inggris yang mengubah arah monarki Inggris. Dia lahir sekitar tahun 1501 sebagai putri Thomas Boleyn, seorang diplomat, dan Elizabeth Howard. Anne menjadi terkenal sebagai istri kedua Raja Henry VIII dan ibu dari Ratu Elizabeth I. Anne menghabiskan sebagian besar masa mudanya di Prancis, di mana dia mendapatkan pendidikan yang baik dan terpapar pada budaya Renaissance. Setelah kembali ke Inggris, Anne mulai menarik perhatian raja dan aristokrat lainnya. Anne Boleyn pertama kali menarik perhatian Henry VIII ketika dia menjadi salah satu pelayan di istana. Henry terpesona oleh kecantikan dan kecerdasannya. Namun, Anne menolak untuk menjadi selir dan meminta pernikahan yang sah. Ini memicu krisis dalam monarki Inggris, karena Henry ingin menceraikan istrinya yang pertama, Catherine dari Aragon, untuk menikahi Anne. Hubungan antara Anne Boleyn dan Raja Henry VIII merupakan salah satu aspek paling berpengaruh dalam sejarah. Anne Boleyn pertama kali menjadi perhatian Henry VIII saat dia menjadi wanita di istana. Ketertarikan Henry terhadap Anne mengarah pada hubungan romantis yang intens. Karena keinginan Henry untuk menikahi Anne dan memperolehi ahli waris laki-laki, ia meminta pembatalan pernikahannya dengan Catherine of Aragon, yang ditolak oleh Paus. Untuk menikahi Anne, Henry VIII memutuskan hubungan gereja Inggris dengan gereja Katolik Roma, yang mengarah pada pembentukan gereja Inggris dan pembatalan pernikahan Henry dengan Catherine. Henry menikahi Anne pada Januari 1533. Pernikahan mereka diumumkan pada 1 Juni 1533, dan Anne dinyatakan sebagai Ratu Inggris. Pembentukan gereja Inggris. Ketika Paus menolak permohonan Henry untuk menceraikan Catherine, Henry memutuskan untuk memisahkan gereja Inggris dari kekristenan Katolik Roma. Pada tahun 1533, Henry dan Anne menikah secara rahasia, dan Anne kemudian melahirkan seorang putri, Elizabeth, yang kemudian menjadi salah satu ratu terbesar dalam sejarah Inggris. Pembentukan gereja Inggris, atau gereja Anglikan, oleh Raja Henry VIII adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Inggris yang terjadi pada awal abad ke-16. Proses ini bermula karena konflik pribadi dan politik Raja Henry VIII dengan gereja Katolik Roma. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam pembentukan gereja Inggris. Henry VIII ingin membatalkan pernikahannya dengan Catherine of Aragon karena dia tidak memberikan seorang ahli waris laki-laki yang diinginkannya. Gereja Katolik Roma, dipimpin oleh Paus Clemens VII, menolak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Karena kegagalan mendapatkan pembatalan pernikahan, Henry VIII memutuskan untuk memisahkan gereja Inggris dari otoritas Paus. Pada 1534, Parlemen Inggris mengeluarkan Act of Supremacy, yang mengakui Henry sebagai penguasa tertinggi, gereja Inggris dan bukan Paus. Setelah memisahkan gereja Inggris dari Roma, Henry VIII melakukan reformasi yang melibatkan pengambil alihan tanah dan kekayaan gereja dari biara-biara Katolik. Ini juga membantu memperkuat kekuasaan kerajaan dan mengurangi pengaruh gereja Katolik di Inggris. Meskipun pada awalnya gereja Inggris mempertahankan banyak doktrin Katolik, lama-kelamaan, di bawah pemerintahan penerus Henry, reformasi lebih lanjut dilakukan yang mengarah pada perubahan doktrin dan liturgi, mengadopsi elemen-elemen dari Protestantisme. Pembentukan gereja Inggris oleh Henry VIII adalah langkah strategis untuk mendapatkan kontrol penuh atas urusan gereja di Inggris dan melaksanakan agenda politik dan pribadi yang penting bagi dirinya dan negara. Kejatuhan. Hubungan mereka memburuk seiring waktu, terutama karena Anne tidak berhasil memberikan seorang ahli waris laki-laki, hanya melahirkan seorang putri, Elizabeth, kemudian Ratu Elizabeth I. Tuduhan pengkhianatan, perzinaan, dan sihir dilancarkan terhadap Anne, yang akhirnya menyebabkan penangkapannya, persidangan, dan eksekusi pada Mei 1536. Tuduhan-tuduhan tersebut, yang didorong oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Anne dan ingin menjatuhkan posisinya, mengakibatkan dia ditangkap dan dipenjarakan di Menara London. Anne Boleyn diadili dan dinyatakan bersalah dalam persidangan yang kontroversial dan dianggap tidak adil. Meskipun banyak sejarawan percaya bahwa tuduhan tersebut dipalsukan untuk menyingkirkannya.
Dia dijatuhi hukuman mati, dan pada 19 Mei 1536, Anne Boleyn dipenggal di Tower Hill. Kejatuhan Anne Boleyn berkontribusi pada perubahan besar dalam sejarah Inggris, termasuk pemisahan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma, yang diprakarsai oleh Henry VIII. Warisan. Setelah kematiannya, Anne Boleyn meninggalkan beberapa warisan penting. Meskipun hubungan mereka berakhir tragis, Anne Boleyn memberikan warisan penting. Putri mereka, Elizabeth I, putri Anne Boleyn, Elizabeth I, menjadi salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Inggris. Di bawah pemerintahannya, Inggris mengalami zaman Elizabeth yang ditandai dengan kemajuan dalam seni, literatur, dan kebangkitan kekuatan maritim serta stabilitas politik. Keputusan Henry VIII untuk memisahkan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma, yang dimotivasi sebagian oleh hubungan dan pernikahannya dengan Anne, mengubah arah sejarah Inggris secara mendalam. Pembentukan gereja Inggris memiliki dampak jangka panjang pada politik, agama, dan budaya Inggris. Keturunan Anne Boleyn memperkuat dan memperluas kekuasaan dinasti Tudor. Elizabeth I, sebagai penguasa yang cerdas dan berhasil, memperkuat stabilitas dan kejayaan Tudor, mengamankan warisan dinasti tersebut. Anne Boleyn menjadi simbol perubahan besar dalam sejarah Inggris, tidak hanya sebagai ratu yang digulingkan tetapi juga sebagai pelopor reformasi besar yang membentuk Inggris modern. Warisan Anne Boleyn terus memengaruhi sejarah dan budaya Inggris, terutama melalui pencapaian dan pengaruh putrinya, Elizabeth I. Meskipun hidupnya berakhir tragis, warisan Anne Boleyn terus hidup. Dia dianggap sebagai simbol keberanian dan determinasi perempuan dalam menghadapi tantangan besar. Putrinya, Elizabeth I, menjadi salah satu ratu paling berpengaruh dalam sejarah Inggris, dan masa pemerintahannya dikenal sebagai era Elizabeth. Kisah Anne Boleyn juga menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra, film, dan drama, yang menggambarkan intrik dan drama istana pada abad ke-16. Dari kisah tadi kita bisa ambil hal-hal positif dan buang hal negatifnya. Bagi yang suka boleh like, jika ada kekurangan boleh komentar, dan untuk kisah selanjutnya boleh di-subscribe terlebih dahulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya saya lebih semangat lagi upload kisah-kisah menarik lainnya.